Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hi everybody, welcome back to English Learning Online. And our topic today is related with this illustration. As we know, our world is having COVID-19 pandemic. These are things that what you must and must not do during the COVID-19 pandemic in order not to get sick. Start from the must things. First, you must wash your hand every time using soap. Next, you must wear masks and do social distancing. You also must cook your food by yourself. It will be safe. Now, the must not things. You must not shake hands. Then, you must not touch your face when your hands dirty. And you also must not go to crowded places. Our discussion today is related with those health protocol. Yap, hari ini kita akan belajar state obligation and prohibition, menyatakan keharusan dan larangan. Still with me, Ma'am Misri. Dan kompetensi dasar yang akan kita capai adalah menerapkan fungsi sosial, struktur teks, dan unsur kebahasaan teks interaksi transaksional yang melibatkan tindakan memberi dan meminta informasi terkait keharusan, larangan, dan himbauan sesuai dengan konteks penggunaannya. Sedangkan unsur kebahasaannya adalah must and should. Kompetensi dasar tersebut akan kita bagi ke dalam dua bahasan. Di pertemuan kali ini, kita akan membahas tentang must and must not. Fokus membahas tentang keharusan dan larangan. Sedangkan should or should not akan dibahas di pertemuan selanjutnya yang fokus membahas tentang himbauan. Must. Must di dalam bahasa Indonesia diartikan sebagai harus atau wajib. Must digunakan untuk menyatakan keharusan atau obligation. Keharusan berarti sesuatu yang wajib atau harus kita laksanakan. Contohnya, siswa wajib mentaati peraturan sekolah. Pengendara wajib mematuhi peraturan lalu lintas. Pola kalimat keharusan yang menggunakan must adalah subject plus must plus verb atau kata kerja. Examples: You must wash your hands every time using soap. Kamu harus mencuci tanganmu sesering mungkin menggunakan sabun. You must wear mask. Kamu harus memakai masker. Student must wear school uniform. Siswa harus memakai seragam sekolah. We must obey the school rules. Kita harus mematuhi peraturan sekolah. Perhatikan anak-anak, kata yang bertanda merah atau tercetak dalam tinta merah adalah subject. Kemudian diikuti oleh must and the word in blue atau kata yang bertinta biru adalah kata kerja. Nah, selain menggunakan must, bisa juga menggunakan have to. Pola kalimat keharusan yang menggunakan have to yaitu subject plus have to plus verb infinitive atau kata kerja dasar tanpa tambahan apapun. Misalnya as or es atau ing or ed. Jadi kata kerja yang dipakai adalah kata kerja dasar. Examples:
You have to wear mask. Kamu wajib memakai masker. You have to wear school uniform. Kamu wajib memakai seragam. Kata yang bercetak merah adalah subject. Kemudian diikuti oleh have to yang menyatakan keharusan. And then diikuti oleh word in blue atau kata yang bercetak dalam tinta biru, yaitu verb infinitive. Now about must not atau disingkat mustn't. Kalau tadi must artinya harus atau wajib, must not berarti tidak boleh. Must not or mustn't digunakan untuk menyatakan larangan. Larangan berarti sesuatu yang tidak boleh dikerjakan atau dilakukan. Pola kalimat larangan yang menggunakan kata must not adalah subject plus must not plus verb. Examples: You must not shake hands. Kamu tidak boleh berjabat tangan. You must not touch your face when your hands dirty. Kamu tidak boleh menyentuh wajahmu ketika tanganmu kotor. You must not be noisy during the lesson. Kamu tidak boleh gaduh selama pelajaran. We must not come late to school. Kita tidak boleh datang terlambat ke sekolah. Word in red is the subject. Diikuti oleh must not yang menyatakan larangan atau tidak boleh dilakukan. Kemudian word in blue adalah verb atau kata kerja. Selain menggunakan must not, bisa juga menggunakan have not to yang artinya sama, tidak boleh atau dilarang. Pola kalimat larangan yang menggunakan have not to yaitu subject plus have not to plus verb infinitive atau kata kerja dasar. Example: You have not to shake hands. Kamu dilarang berjabat tangan. You have not to come late to school. Kamu dilarang datang terlambat ke sekolah. Now, study the rules. Perhatikan atau pelajari peraturan berikut ini. In order not to get sick, we must wash our hands every time using soap and water. We must wear masks and do social distancing. We must cook our food by ourselves and heat it first when we order our food. We must not shake hands. We must not touch our face when our hands dirty and not go to crowded places. Anak-anak pasti seringkali mendengar atau membaca atau menyaksikan rules tadi yang di dalamnya berisi tentang apa saja yang harus dilaksanakan dan apa saja yang tidak boleh dilaksanakan. Ya, itu tadi adalah health protocol atau protokol kesehatan dalam kita menghadapi COVID-19 pandemic. Now, study the second rules. Now, the second rules is about what you must and must not do in the classroom. Di peraturan yang kedua ini berisi tentang apa yang harus dan apa yang dilarang dilakukan selama di dalam ruang kelas. We can learn well if the classroom is clean and tidy. Kita bisa belajar dengan baik jika ruang kelas bersih dan rapi. So, we must keep our classroom clean and tidy. Jadi, kita wajib menjaga ruang kelas kita bersih dan rapi. We must not litter
kita dilarang membuat sampah. We must put the garbage in the garbage bin. Kita harus membuang sampah ke tempat sampah. We must not write or draw anything on the desk and on the wall. Kita dilarang mencoret-coret atau menggambar apapun di atas bangku dan pada dinding. We must sweep the floor and dust the teacher's desk and the shelf every day. Kita harus menyapu lantai dan membersihkan debu di meja guru dan di rak setiap hari. Itu tadi 2 contoh rules. Yang pertama, wajib kita taati selama COVID-19 pandemic, yaitu yang kita sebut sebagai health protocol. Rules yang kedua adalah school rules atau tata tertib sekolah, terutama di kelas yang wajib anak-anak taati. Well everyone, it's time to make the conclusion. To state the obligation, we use must, and to state the prohibition, we use must not. Kesimpulannya, untuk menyatakan keharusan, kita menggunakan kata must. Untuk menyatakan larangan, kita menggunakan kata must not. Well, that is all about must and mustn't. Thank you for your attention. See you next. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.